Sosok yang sangat memikirkan kamu saat ini tanpa kamu sadari. Wow. Jadi aku melihat ya, ada seseorang yang sangat memikirkanmu saat ini tapi kamu nggak sadar ya bahwa orang ini selama ini memikirkan kamu. Jadi seperti itu ya. So disclaimer guys, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau bergabung ya di personal reading berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga langsung saja ya WA di nomor aku di pojok kiri atas. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja let's go reading ya. Kita akan mulai menarik energinya dan kita melihat ya bagaimanakah energi seseorang yang sangat memikirkanmu saat ini. Bagaimanakah energi dia, seseorang yang sangat memikirkan kamu saat ini. Bagaimana energi dia, seseorang yang sangat memikirkan dirimu saat ini. Wow. Jika dilihat ya, mungkin ada di antara kamu tuh yang saat ini sedang nggak sadar bahwa di belakang kamu ada seseorang yang mencemaskan kamu, memikirkanmu, karena mungkin saja saat ini kamu sedang marah ke dia, kamu cuek ke dia, sehingga membuat batin pikiran dia merasa tersiksa ya. Karena memang yang aku lihat tuh, aku ngerasa bahwa antara kamu dan dia sepertinya ada kesalahpahaman yang masih belum terluruskan gitu, sehingga orang ini tuh sangat merasa bersalah gitu, karena akibat kesalahpahaman ini ya membuat situasi kamu dan dia jadi berjarak ya, membuat kamu jadi kecewa sama dirinya dia, dan yang lebih penting yang membuat dia merasa menderita itu ketika dia tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dan perhatian dari diri kamu kembali gitu. Padahal orang ini tuh yang aku rasakan dia sudah terlanjur berharap banyak sama kamu ya, dia sudah terlanjur bucin sama kamu, tetapi karena ada kesalahpahaman sehingga membuat hubungan kamu dan dia ini jadi berantakan. Aku nggak tahu ya kesalahpahaman ini karena kamu terlalu cemburu ke dia atau mungkin ada masalah lain. Yang jelas orang ini sama sekali tidak memiliki niat ya untuk menyakiti kamu atau mengkhianati cinta kamu. Ya, dan dalam waktu dekat aku melihat ya di sini ada masalah yang akan terselesaikan. Jadi tinggal hitungan waktu aja ya. Jadi bagi kamu tuh jika memang merasa masih sayang sama dia, lebih baik segera ya luruskan permasalahan ini agar tidak menjadi suatu gejolak yang berkepanjangan di kemudian hari. Karena memang ya menurut aku tuh sayang ya orang seperti ini itu untuk dilepaskan. Karena memang dia sudah terlanjur sayang sama kamu, dia sudah terlanjur bucin gitu. Jadi rasanya ya perjuangkan aja lah gitu. Karena menurut aku tuh hubungan kalian ini sudah cukup lama ya. Jadi sayang jika dilepaskan. Kita akan lihat lagi di sini ya bagaimana energinya seseorang yang sangat memikirkan kamu saat ini. Wow. Dari energinya kelihatan ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalin ya hubungan LDR sama kamu, karena aku melihat ya di sini tuh ada yang beda jarak ya, ada yang beda kota, beda pulau, bahkan beda negara, sehingga membuat orang ini sangat menderita karena tidak bisa melampiaskan rasa rindu dia kepada kamu secara langsung. Memang beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang lebih suka ya dan lebih nyaman ketika dia menemui kamu secara langsung ketimbang berkomunikasi hanya lewat sosmed, hanya lewat WhatsApp. Itu tidak membuat dia merasa lega. Karena menurut aku beberapa di antara mereka ini ya dia ini pribadi yang sangat romantis, pribadi yang sangat hangat ketika orang ini datang menemui kamu secara langsung ya. Mungkin kamu sadar ya bagaimana ketika dia ditelepon dan bagaimana ketika dia bertemu secara langsung. Artinya itu kayak pribadi yang berbeda gitu. Karena ketika orang ini di sosmed, ketika orang ini di WA, orangnya tuh kayak flat-flat aja, datar-datar aja, nggak romantis sama sekali. Tapi begitu dia ketemu kamu secara langsung, wow. Ya mungkin pipi kamu udah dihabisin ya karena dicium-cium sama dia gitu ya. Mungkin kamu udah hangat karena dia peluk-peluk kamu. Ya kayak gitu. Intinya dia pribadi yang lebih suka ketemu pasangannya secara realistis daripada lewat dunia maya. Kayak gitu. Kita lihat ya di sini ada energi apa lagi.
ya, energi seseorang yang sangat memikirkan kamu saat ini. Dia adalah seseorang yang sepertinya sangat susah kamu lepaskan. Meskipun kamu sadar bahwa menjalin hubungan dengan dia ini sangat menyakitkan dan tidak cukup membuat diri kamu merasa bahagia, tapi kamu susah lepas dari dirinya dia. Karena sempat di antara kamu mencoba, ya, berusaha untuk melupakan dia, bukannya lupa tapi justru malah kepikiran. Bahkan ada juga di antara kamu yang mencoba ingin lepas darinya, tapi bukannya lepas malah hati kamu terkunci kuat dengannya. Karena memang yang aku rasakan di sini antara kamu dan dia sebenarnya memiliki garis takdir yang sangat kuat. Tetapi kesalahan terbesar kalian ini nggak bisa mengimbangi kekurangan ya yang ada pada diri kalian masing-masing. Artinya dia nggak bisa mengimbangi kekurangan kamu dan kamu juga nggak menerima kekurangannya, sehingga terjadilah ketidakstabilan di dalam hubungan ini. Padahal secara garis besar aku melihat perasaan kamu tuh sama-sama cinta dengan dia dan dia juga sangat mencintai kamu gitu. Cuman memang bagaimanapun juga namanya suatu hubungan itu dibutuhkan ya sama namanya proses gitu. Jadi nikmatilah proses tersebut ya, karena buahnya akan manis. Jadi memang tuh kayak bersakit-sakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, kayak gitu ya. Terus aku juga melihat adanya energi lain. Mungkin ada juga beberapa di antara mereka tuh yang saat ini sedang berusaha meyakinkan kamu, karena mungkin ya di antara kamu tuh saat ini sudah ada yang ingin melepaskan dia. Kenapa? Ya karena semakin dipahami dia nggak bisa memahami kamu. Ya, semakin dia sering sekali kamu maafkan, tapi dia memanfaatkan ya kata maaf kamu. Sehingga yang aku rasakan ya di sini ada di antara mereka itu yang berusaha meyakinkan kamu agar kamu tuh tidak jadi melepas dia. Seperti itu. Menarik ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang sangat memikirkan kamu saat ini. Aku tuh melihat ya, di sini ada yang pendendam, ya. Jadi kayak kamu tuh saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang sifatnya itu sedikit pendendam. Artinya apa? Di saat kamu cuekin dia, dia justru malah balik cuekin kamu, ya. Di saat kamu tidak berkomunikasi dengannya, orang ini selalu manas-manasin kamu, ya. Yang pakai status inilah, pakai status itulah, yang pajang foto inilah, pajang foto itulah, dimana tujuannya itu untuk membalas apa yang kamu lakukan. Bahkan dari hal itu aja yang membuat diri kamu tuh merasa capek gitu. Karena kenapa sih gitu, kamu tuh tidak bisa peka terhadap perasaan aku gitu. Justru malah kamu menganggap ya bahwa hal itu tuh merupakan sesuatu hal yang patut untuk kamu dendamkan gitu. Karena di sini tuh terkadang siapa yang seharusnya marah gitu, tapi yang marah siapa gitu loh. Seharusnya yang marah kamu, tapi dia yang marahin kamu, kayak gitu ya. Karena memang kamu berdiri dengan seseorang yang pendendam. Terus beberapa di antara mereka ini juga orangnya itu kayak dia ini sebenarnya tipikal orang yang ketika dia udah ngerasa nyaman sama seseorang, orang ini akan susah lepas dari hidup kamu. Ya terbukti ya bahwa saat ini tuh dia sebenarnya sudah nyaman sama kamu, hanya saja dia tidak bisa menghilangkan rasa sikap pendendamnya itu. Ya, sehingga ya sudah gitu. Kamu tuh terkadang sering banget dibikin kesal gitu karena tingkah laku dan sikap dia selama ini sama kamu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana ya energinya seseorang yang sangat memikirkan dirimu saat ini. Wow, aku melihat adanya kesedihan. Aku nggak tahu ini yang sedih kamu atau dia, atau mungkin kalian saat ini sedang sama-sama sedih karena memikirkan suatu hubungan yang sepertinya tidak bergerak, hubungan yang jalan di tempat, atau mungkin ada juga di sini tuh di antara kalian diam-diaman karena adanya rasa ego. Mungkin dia ego ke kamu atau kamu yang ego ke dia. Gitu. Sebenarnya hubungan ini masih sangat layak untuk diperjuangkan, tetapi hanya saja dari sisi pasangan kamu tidak ada pergerakan gitu, sehingga ya nggak bisa gitu. Karena bagaimanapun juga menjalin suatu hubungan itu dibutuhkan ya dua orang ya, menyatukan dua orang menjadi satu itu susah. Tetapi di sini yang aku rasakan hanya kamu yang berjuang sedangkan dia tidak. Dia pengennya tuh enaknya aja. Sehingga yang aku rasakan ya sudah gitu. Sampai detik ini kamu dan dia masih terjebak dalam situasi silent treatment. Dan meskipun demikian,
Jangan dikira dia baik-baik saja, karena tanpa diri kamu, dia sangat stres, memikirkan kamu, mencemaskan kamu, bahkan ya beberapa di antara mereka tuh sampai nggak bisa tidur, makan pun nggak enak gitu, karena dia benar-benar takut merasakan kehilangan rasa kasih sayang dari dirimu, kayak gitu guys. Terus kita cek lagi di sini. Terus aku juga melihat seseorang yang memikirkan kamu saat ini ya, dia adalah seseorang yang sebenarnya secara emosional tidak stabil. Artinya apa? Ya ketika orang ini menyelesaikan suatu masalah dengan kamu, dia selalu melibatkan emosional dia daripada pemikiran dia secara jernih. Alhasil bukan penyelesaian masalah yang terjadi, justru malah memicu terjadinya pertengkaran yang lebih hebat daripada sebelumnya. Kenapa? Karena secara usia dia dewasa, tapi dari segi mental, psikologis, dan emosional dia sepertinya masih sangat labil. Sehingga itu yang menjadi penghambat utama. Seandainya saja ya dia bisa lebih belajar ya, memahami makna kesabaran yang sebenarnya, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi karena orang ini ya, yang aku lihat dia nggak mau berkaca, dia nggak mau introspeksi diri, jadi ya udah gitu ya. Meskipun usia dia dewasa, tapi terlihat masih kekanak-kanakan, kayak gitu. Orang yang emosian tuh kan kayak mencerminkan bahwa dia nggak dewasa. Terus selain itu juga seseorang yang sangat memikirkanmu saat ini ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sempat pernah menjalin kisah cinta dengan kamu, tapi hubungan kamu dan dia sudah berakhir. Entah karena keadaan, entah karena kesibukan ya, atau karena kesalahpahaman, atau mungkin karena ketidakdewasaan. Tetapi meskipun hubungan kalian sudah berakhir, bukan berarti berakhir pula perasaan dia kepada kamu. Karena sampai detik ini dia masih sering memikirkan kamu, membayangkanmu, bahkan ya sesekali di antara mereka ini mencoba untuk stalkingin kamu, yang menandakan bahwa orang ini tuh sejatinya masih ada perasaan sama kamu, tapi tak terungkapkan. Seperti itu ya guys. Karena di sini ada kartu death, artinya ini dia datang dari masa lalu, di mana dia pernah terikat ya sama hubungan kamu dulu, tapi saat ini sudah dead, sudah mati, sudah berakhir, kayak gitu. Dan di sini kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat. Jadi aku di sini akan membacakan berdasarkan energi yang mengalir ya. Barangkali ada pesan semesta yang memang harus disampaikan untuk kalian. So, jadi di sini aku akan mulai tarik energinya. Jadi aku akan bacakan berdasarkan energi yang mengalir. Oke, saya akan shuffle dulu kartunya. Saya akan lihat ya, ada energi apa lagi di sini. Oke, saya akan cek ya, di sini ada energi apa. Energi dari seseorang yang sangat memikirkan kamu saat ini. Wow. Aku melihat ada seseorang yang menyesal ya telah putus sama kamu, atau mungkin dia menyesal karena memutuskan kamu, atau mungkin dia menyesal gitu karena hubungannya sudah berakhir dengan kamu. Sejatinya orang ini nggak ingin berpisah dari hidup kamu gitu, tetapi ya mungkin beberapa di antara kamu yang masih sakit hati sehingga nggak bisa menerima dia kembali, atau sebaliknya dia yang sakit hati sehingga dia kayak masih belum ada keinginan untuk kembali sama kamu. Dan di sini aku melihat ya beberapa di antara mereka ini masih sering ya sebenarnya melihat kamu dari kejauhan, masih sering kepoin kamu ya, dan dia ingin tahu banget gitu segalanya tentang diri kamu, kayak ingin memvalidasi gitu ya. Ingin validasi kamu tuh saat ini deket sama siapa, kamu saat ini tuh single atau enggak gitu ya, kamu saat ini bagaimana keadaannya, kabar kamu, dan lain sebagainya. Dia masih sering tuh checking ya, masih sering checker. Kita lihat lagi di sini ada energi apa lagi. Wow. Pada akhirnya ya di sini lelah kamu akan terbayar, karena akan ada seseorang yang sepertinya ingin menunjukkan rasa kasih sayangnya lewat ya tali ikatan yang lebih serius. Jadi bagi kamu yang merasa pacaran, mungkin dalam waktu dekat satu tingkat ya kamu akan mungkin dilamar sama dia, atau sebaliknya ya dia yang akan lamar kamu gitu. Atau mungkin bisa juga bagi kamu yang sudah merasa lamaran sama dia, maka dalam waktu dekat
dia akan meminang kamu, atau sebaliknya ya, kamu yang dipinang sama dia, kayak gitu. Dan sebenarnya tuh hal ini sudah ya dia rencanakan sudah cukup lama, tetapi ya baru saat ini dia sepertinya sudah mulai membulatkan tekad dia, karena mungkin secara finansial dia sudah cukup, secara mental pun dia sudah cukup siap gitu. Jadi ya sudah, tidak akan dia tunda-tunda. Ini semua dia lakukan sebagai bentuk wujud bahwa dia sangat sayang sama kamu. Kita lihat lagi di sini. Ada energi apa? Ini aku lihat memang ada seseorang yang sepertinya bersikap cuek sama kamu, bersikap angkuh ya di belakang kamu, padahal ya dia sebenarnya sangat menikmati proses perjalanan cinta bersama dirimu gitu. Memang orang ini tuh kayak kelihatannya kejam ya, dia kelihatannya kayak kaku, dia kelihatannya kayak galak gitu. Tapi sejatinya dia pribadi yang sangat hangat ya, dan dia juga pribadi yang menurut aku tuh dia sering banget ya mendengarkan segala bentuk keluh kesah kamu, bahkan di antara mereka itu juga menjadi support system kamu saat ini gitu. Meskipun kamu bukan pasangan dia secara sah ya, tapi mungkin beberapa di antara mereka ini sudah memberikan kamu kayak mungkin uang belanjaan, uang jajan gitu, sebagai tanda bahwa dia sangat sayang sama kamu dan ingin serius ke depannya terhadap dirimu. Dan di sini aku juga ngerasa tuh di antara mereka ini memang orangnya sedikit pemalu, dan dia juga orangnya nggak mudah terbukaan. Artinya kalau dia terbuka sama kamu, ya sejatinya dia sudah merasa yakin bahwa kamu adalah seseorang yang bisa diandalkan dan bisa dia percaya, seperti itu. Karena memang dia sejatinya bukan orang yang terbuka, gitu. Dia terbuka kepada orang-orang spesial saja, kayak gitu. Nah lihat lagi di sini, bagaimanakah ya energinya? Kalau dilihat sih di sini ada seseorang yang kayaknya kelihatannya munafik ya. Pura-puranya dia bisa hidup tanpa kamu, padahal secara realita dia tersiksa tanpa dirimu. Ya. Jadi di sini ada seseorang tuh yang seolah-olah dia nggak butuh kamu. Dia nggak butuh perhatian dari dirimu, ya. Dia selalu cuek ke kamu gitu, padahal di belakang kamu ya aslinya dia benar-benar mencemaskan kamu ya, merasa tersiksa apabila kamu meninggalkannya gitu. Jadi kayak orang ini tuh gimana ya, dia sok-sok nggak peduli gitu, padahal dia peduli banget sama kamu. Jadi kayak jatuhnya itu kan munafik ya. Wow, menarik ya. Di sini ada kartu The Earth of Mother. Wow. Ini cukup menarik ya, karena aku melihat ya, mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang mencintai dengan seseorang yang sudah berstatus. Mungkin dia saat ini masih ada hubungan dengan pasangan lamanya, atau mungkin dia pernah menikah tapi gagal. Yang jelas kamu saat ini sedang terikat ya ke dalam sebuah hubungan bersama seseorang yang sudah pernah berstatus. Dan di sini tuh ya kamu menyadari gitu ya bahwa banyak pro dan kontra ya saat kamu menjalin hubungan dengannya. Tapi nggak bisa dipungkiri gitu bahwa kamu tuh sudah terlanjur nyaman sama dirinya dia, karena orang ini tahu bagaimana memanjakan kamu, dan orang ini tuh tahu bagaimana cara mencintai kamu, sehingga ya nggak munafik gitu, kamu tuh nggak ingin berpisah darinya, meskipun mungkin hubungan ini tuh penuh dengan pertentangan kayak gitu. Ya susah juga sih kalau kita ini sudah bilang masalah nyaman ya, karena nyaman ini kan masalah personal masing-masing ya. Terus saat ini aku juga melihat ya, di sini ada kartu The Star. Wow. Ada kartu The Star. Ini bisa diartikan ya, saat ini ada seseorang yang sebenarnya sedang mengincar kamu, dia kejar-kejar kamu ya. Mungkin dia adalah orang-orang dari sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang merasa kamu anggap sahabat, orang yang merasa kamu anggap atasan
orang yang merasa kamu anggap dia adalah partner kerja gitu ya. Padahal di belakang itu semua orang ini dia sangat berambisi ingin memiliki kamu. Makanya mungkin ada ya di antara kamu tuh kamu nggak sadar gitu ya bahwa ternyata di sekitar kamu tuh ada seseorang yang mengincar dirimu karena dia jatuh hati sama kamu, karena dia sudah melihat bagaimana sisi kelebihan kamu gitu. Jadi ya wajar gitu kalau dia merasa terbuai kenyamanan terhadap diri kamu kayak gitu. Terus di sini tuh ya aku ngerasa kamu sama dia tuh sebenarnya sering ya berinteraksi karena kamu dan dia berada di dalam satu komunitas atau satu circle yang sama. Tapi karena kamu menganggap dia seorang atasan, karena kamu menganggap dia seorang partner kerja atau sahabat, jadi ya kayak kamu tuh nggak mau berpikir yang tidak-tidak gitu. Padahal sebenarnya dari cara dia memperlakukan kamu, cara dia memperhatikan kamu, itu sudah mencerminkan bahwa orang ini tuh ada ketertarikan sama kamu. Kayak gitu. Makanya mungkin ada tuh ya, di antara kamu tuh pas jam istirahat, loh kenapa nih nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kok aku dibelikan boba, dibelikan es jus gitu ya, dibelikan es krim. Ya itu sebagai bentuk gitu bahwa dia sangat tertarik sama kamu gitu. Cuman kamunya aja nggak peka karena hanya menganggap dia sebatas sahabat dan teman kayak gitu. Dan di sini ada juga ya, akan ada pertemuan dengan seseorang yang sangat memikirkan kamu dalam waktu dekat. Ya memang kamu tuh sering kecewa sama dia karena sejatinya orang ini tuh sudah sering ya menjanjikan adanya suatu pertemuan denganmu, tapi sampai detik ini pertemuan tersebut masih belum terrealisasi. Itu yang membuat diri kamu tuh merasa emosi, merasa dibohongi sama dia gitu. Karena kenapa gitu, kok kamu tuh selalu banyak alasan ketika hari-hanya sudah tiba gitu ya, dan kamu tuh terlalu banyak rencana nggak sih gitu ya. Rencana satu aja belum selesai kamu sudah bikin rencana baru. Setidaknya tepati janji kamu dulu gitu ya. Jangan pindah-pindah rencana dulu sebelum satu rencana terrealisasi. Tapi dalam waktu dekat aku melihat ya, di sini ada seseorang yang nekat datang menemui kamu karena dia tidak ingin dinilai bahwa dia ini seseorang yang pembohong gitu. Ya, terus kita coba cek lagi di sini. Dan di sini aku juga melihat ya, di sini ada pergerakan yang positif di mana akan ada transisi kehidupan cinta dari kehidupan cinta yang stuck menjadi kehidupan cinta yang lebih berkembang. Ya, mungkin ada juga di antara yang saya lihat ya di sini akan ada pergerakan juga, pergerakan dari seseorang yang nggak serius menjadi serius. Ada juga ya perubahan gitu, dimana orang yang kayaknya tuh susah untuk berubah pada akhirnya dia berubah gitu. Semua dilakukan karena kamu kayak gitu. Terus bisa juga diartikan mungkin akan ada juga ya, akan ada perjalanan kisah cinta baru. Jadi kayak kamu tuh berusaha menutup kisah cinta lamamu dan kamu berusaha ya membuka pintu hati kamu bersama orang yang baru. Disitulah ya akhirnya lembaran baru, kisah baru akan dimulai. Oke, kita akan coba lihat lagi di sini. Kita akan coba cek ya, masih tetap aku akan membacakan berdasarkan energi yang mengalir. Barangkali ada pesan semesta yang harus disampaikan kepada teman-teman semuanya di sini. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Kita akan melihat ada energi apa di sini. Wow. Aku ngerasa ya, makin kesini hubungan kamu makin kesana karena kamu tuh menganggap bahwa semakin lama seseorang yang kamu cintai saat ini dia semakin susah dikendalikan gitu ya, sehingga memicu terjadinya suatu pertengkaran gitu karena orang ini tuh susah dikendalikan gitu ya, kayak susah dinasehatin, dia nggak pernah mendengarkan kata-kata kamu gitu ya. Ketika dinasehati keluar kuping kanan masuk kuping kiri gitu, sehingga di sini ya kamu tuh merasa bahwa hubungan ini tuh sudah apa ya, sudah nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Terus di sini ada juga ya, ini lebih ke arah energi kamu ya. Mungkin kamu saat ini sedang sedih, menangis ya, meratapi nasib hubungan kamu yang makin lama tuh semakin berantakan. Atau mungkin bisa juga ada di antara kamu tuh yang saat ini menangis ya, karena merasa kesetiaan kamu dihianati oleh seseorang yang kamu cintai saat ini. Atau mungkin bisa juga ya,
di antara kamu tuh saat ini merasa sedih gitu, karena kamu harus berpisah dengan seseorang yang sejatinya pernah ada di dalam kehidupan kamu, kayak gitu. Wow. Terus di sini aku juga melihat ya, kamu menganggap bahwa saat ini ada di antara mereka itu yang makin kesini, dia sepertinya semakin banyak drama yang dia mainkan. Meskipun kata hati kamu tuh apa ya, meskipun dia nggak ngomong secara jujur sama kamu, tapi kata hati kamu tuh mengatakan bahwa ada suatu drama yang dia mainkan untuk menghindar dari kesalahannya, kayak gitu. Karena ya aku tuh ngerasa bahwa makin kesini tuh kayaknya dia makin banyak alasan ya untuk menepati janji dia dengan kamu, untuk ketemu sama kamu, bahkan hanya sekedar telepon memberikan waktu. Dia selalu ya menggunakan alasan pekerjaan sebagai senjata utama dia untuk menghindar dari dirimu, kayak gitu kamu. Dan kamu tuh kayak posisinya saat ini benar-benar sudah merasa muak gitu ya, sudah merasa bosan gitu, karena ya saat ini tuh sudah bukan waktunya lagi untuk drama-dramaan gitu ya. Saat ini tuh sudah waktunya untuk ke hal-hal yang lebih realistis. Di sini juga bisa menandakan ya, akan ada seseorang yang tiba-tiba muncul. Aku nggak tahu apakah dia orang lama atau orang baru, yang jelas dalam waktu dekat akan ada kemunculan ya. Akan ada seseorang yang muncul di dalam kehidupan kamu. Wow. Ada kartu The Devil. Aku melihat ini lebih ke arah energi kamu ya. Cerita dong. Karena aku tuh melihat kamu saat ini sedang merasa tertekan. Ya, nggak tahu tertekan karena apa, tertekan karena hutang, atau mungkin tertekan karena ada masalah sama keluarga kamu, atau mungkin kamu tertekan karena ada masalah sama hubungan kamu. Ya, dipendam tuh nggak baik loh. Ya, jadi lebih baik ketika kamu ada masalah, ya sudah utarakan aja sama teman-teman yang memang sudah kamu percaya. Ya, curahkan isi hati kamu jika memang itu membuat kamu merasa lega. Karena ya sekuat-kuatnya kamu, ya semental-mentalnya kamu, hati kamu tetap lemah. Mungkin fisik kamu kuat, tapi mental kamu nggak akan kuat gitu. Jadi please, baik kamu yang rasa bahwa saat ini banyak sekali tekanan gitu, kamu bisa share ya cerita kamu sama orang-orang terdekat di samping kamu. Terus aku juga melihat ya di sini ada yang merasa terbebani ya. Merasa terbebani apa? Ya iyalah gitu, karena aku melihat nggak tahu kenapa kamu tuh lebih banyak berjuangnya ketimbang dia, dan kamu mati-matian memperjuangkan hubungan ini, sedangkan pasangan kamu nggak pernah ada effortnya gitu. Jadi kayak kesannya jomplang ya, kesannya nggak adil gitu, karena hanya kamu yang berkorban tapi dia mau enaknya saja. Karena ya menurut aku tuh nggak seimbang gitu loh. Terus beberapa di antara kamu juga ada yang merasa menanggung beban hidupnya dia gitu. Gimana ya? Mungkin orang ini dia pelit, mungkin orang ini terlalu perhitungan sama kamu, atau mungkin bisa juga dia nggak berpenghasilan sehingga dia menggantungkan hidup dia sama kamu. Dan kamu so-so aja gitu loh. Karena mungkin kamu udah terlanjur cinta, terlanjur sayang. Jadi ya udah, mau nggak mau ya udah dijalani aja gitu. Terus aku lihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya masih tetap bersikap cuek sama kamu, meskipun kamu udah berusaha meminta maaf sama dia gitu, meskipun kamu udah mengakui kesalahan kamu gitu. Tapi itu tidak membuat hati dia merasa terketuk, justru malah makin kesini tuh dia semakin menjadi-jadi ya gitu. Kayak misalkan minta maaf sama kamu aja tuh rasanya kayak ketemu sama pejabat gitu. Yang harus janji dulu lah, yang harus mengulur-ulur waktu dulu lah, dan lain sebagainya gitu. Padahal kamu tuh tipikal orang yang sebisa mungkin ketika aku ada masalah ya udah selesaikan hari ini gitu. Kalau memang hari ini bisa ya udah diselesaikan sekarang gitu, nggak usah menunggu nanti kapan dan lusa. Tapi orang ini beda gitu ya. Jadi kayak pengennya ketika dia yang melakukan kesalahan, kamu tuh cepet-cepet bisa memaafkan dia. Tapi giliran kamu yang melakukan suatu kesalahan, dia lebih kayak suka mengulur-ngulur waktu gitu. Kalaupun
kamu pengen dimaafkan sama dia pasti dengan maaf yang bersyarat. Ya udah kayak gitu orangnya ya. Selain itu juga wow, ini ada apa sih Taurus ini ya? Ini ada seseorang yang dia ini nggak bisa move on ya sepertinya. Dia nggak bisa move on dari kamu meskipun dia sempat mencoba beberapa kali dekat dengan pihak-pihak yang baru. Tapi itu tidak membuat hati dan perasaan dia tergerak ya untuk move on dari kehidupan kamu. Justru malah dia itu kayak kesannya munafik gitu, karena dia terpaksa menjalin kisah cinta dengan seseorang yang tidak dia cintai gitu, karena hati dia masih tetap buat kamu gitu. Terus beberapa di antara mereka ini juga mungkin dulunya ya kalian ini terpisah pada saat posisi kalian ini masih sama-sama saling mencintai satu sama lain gitu. Jadi wajar kalau sampai detik ini mungkin dia masih menyimpan hasratnya, menyimpan perasaannya sama kamu. Terus saat ini juga ada ya yang mendapatkan karmanya. Karma apa? Ya hidup itu kan tabur tuai. Jadi barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia yang akan mendapatkan kebaikan. Dan begitu pula juga sebaliknya, barang siapa yang menabur kejahatan, ya pasti cepat atau lambat dia akan mendapatkan kejahatan tersebut. Jadi lebih ke arah situ. Terus beberapa di antara mereka juga sepertinya ingin apa ya? Mereka ingin bangkit, ingin menunjukkan ke kamu bahwa saat ini dia sudah berubah menjadi versi terbaiknya gitu, agar kamu tuh memberikan dia kesempatan ya untuk meminta maaf sama kamu. Jadi seperti itu ya. Oke guys, sepertinya readingan ini sampai di sini aja dulu. Dan bagi teman-teman yang sekiranya ada sesuatu hal gitu ya yang masih mengganjal, kalian bisa silakan langsung saja komentar di bawah video ini ya. Dan bagi teman-teman yang mau konsultasi berbayar, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.